Halo, nama saya Dio. Perkenalkan, ini SMK kita yang bernama SMK Master Indonesia. Di sini kita mempunyai fasilitas-fasilitas seperti lapangan, parkiran, kelas, kantin, dan belajar mengemudi. Di sini juga ada macam-macam jurusan seperti tata busana, otomatisasi tata kelola perkantoran, teknik komputer dan jaringan, multimedia, teknik dan bisnis sepeda motor, dan juga teknik kendaraan ringan otomotif. Selanjutnya kamu akan diantar Yaser keliling sekolah terlebih dahulu. Halo, nama saya Yaser. Saya di sini akan menjadi tour guide kamu ya. Pertama-tama kita ke parkiran dulu yuk. Di sini kalian sudah tahu lah, ini tempat menaruh kendaraan kalian. Oke, selanjutnya di sini kita ke lapangan. Jaraknya tidak jauh dari parkiran. Lapangan biasanya digunakan untuk olahraga, latihan eskul-eskul seperti basket, paskibra, futsal, dan lain-lain. Dan selanjutnya kita ke kantin dulu yuk. Di sini kamu bisa jajan makanan dan minuman yang kamu mau. Dan juga bisa jadi tempat kamu nongkrong loh. Sambil cari ide-ide buat ngedesain nanti. Oh iya, di sini kita juga punya eskul mengemudi, di mana kita mempunyai 2 unit mobil. Dan ketika kita lulus nanti, katanya sih akan bisa dapat SIM A. Jadi kalian ikut ya. Oh iya, aku juga di sini mau ngejelasin tentang jurusan-jurusannya. Sekalian kita belajar ya, apa itu arti, jurusan, dan cara belajarnya. Pertama-tama ada tata busana, disingkat TB, adalah jurusan yang diajarkan untuk merancang dan membuat busana, semisalnya dari memilih bahan, membuat pola, dan menjahit. Dan yang kedua ada otomatisasi dan tata kelola perkantoran atau disingkat OTKP, adalah jurusan yang mempelajari segala jenis kegiatan kantor, mulai dari pembukuan, pengarsipan, hingga public relation. Yang ketiga, ada teknik dan bisnis sepeda motor atau disingkat TBSM, jurusan yang mempelajari tentang bagaimana merancang, membuat, dan mengembangkan alat-alat transportasi darat yang menggunakan mesin, terutama sepeda motor. Dan yang keempat, ada teknik kendaraan ringan otomotif atau disingkat TKRO, adalah jurusan yang memfokuskan peserta didiknya dalam bidang otomotif, khususnya mobil, baik niaga maupun penumpang. Kelima, ada teknik komputer dan jaringan atau disingkat TKJ, mempelajari tentang cara merakit komputer, mengenal komponen-komponen apa saja di dalam komputer. Dan yang keenam, ada multimedia atau disingkat MM, mempelajari banyak hal nantinya, mulai dari desain produk, editing video, fotografi, animasi, produk film, dan lain-lain. Karena fokus kita kali ini di multimedia, yuk kita ke lab. Hai, nama saya Latif. Gimana tadi keliling fasilitas dan perkenalan masing-masing jurusannya? Seru bukan? Karena fokus kita di multimedia, yuk kita kenali dulu alat-alat yang akan digunakan ketika belajar di multimedia. Yang pertama, di sini ada kamera DSLR. Sebelum itu, akan kujelaskan dulu fungsi dari kamera ini. Pengertian kamera. Secara definisi, kamera merupakan seperangkat alat atau perlengkapan yang berfungsi untuk mengabadikan suatu objek menjadi sebuah gambar, diam maupun bergerak, yang merupakan hasil proyeksi pada sistem lensa. Jadi, di kamera ada yang namanya segitiga exposure. Segitiga exposure atau the exposure triangle adalah istilah yang merupakan pada 3 elemen dasar exposure, yaitu aperture, shutter speed, dan ISO. Ketiga elemen ini saling berkaitan dalam mempengaruhi proses masuknya paparan cahaya atau sinar ke dalam kamera. Jumlah cahaya yang mencapai sensor kamera disebut exposure. Jadi, kita akan mempelajari bagaimana cara memilih angle yang bagus dalam fotografi, lalu mengatur pencahayaan agar semakin bagus hasil foto kita nanti. Dan masih banyak lagi, lighting pencahayaan atau lighting. Dalam fotografi merupakan salah satu hal penting untuk diperhatikan karena berhubungan dengan gambar yang dihasilkan. Teknik untuk mendapatkan lighting yang bagus perlu dipahami oleh fotografer
agar hasil jepretannya menjadi lebih hidup. Clipperboard. Clipperboard adalah sebuah papan dari bahan kayu yang digunakan untuk membantu sinkronisasi gambar dan suara serta untuk memilih dan menandai suatu adegan tertentu selama berjalannya proses produksi. Biasanya clipperboard kita gunakan untuk membantu proses editing dalam pembuatan video atau film yang akan kita buat. Printer merupakan perangkat keras hardware di mana perangkat itu akan bekerja apabila pengguna menghubungkannya dengan perangkat komputer yang bisa digunakan untuk keperluan mencetak artikel, gambar, dan grafik ke dalam bentuk kertas atau sejenisnya. PC adalah seperangkat komputer yang digunakan untuk keperluan pribadi. PC berasal dari bahasa Inggris yang artinya komputer pribadi. Sebuah PC memiliki fungsi utama yaitu mengolah, menginput, dan menghasilkan output data atau informasi sesuai dengan keinginan pengguna. Ya, peralatannya sudah saya jelaskan, apa saja beserta fungsinya. Selanjutnya akan ada penjelasan nama software beserta penjelasannya. Oke, pertama-tama kita akan berkenalan dengan aplikasi editing yang akan kita gunakan seperti aplikasi-aplikasi berikut ini. CorelDRAW. CorelDRAW adalah sebuah program komputer editor grafik berbasis vektor yang berfungsi untuk mengolah gambar dan banyak digunakan pada bidang publikasi, percetakan, dan bidang lain yang membutuhkan proses visualisasi. Fungsi dari CorelDRAW adalah membuat desain logo. Sebuah perusahaan, website, toko, ataupun lembaga membutuhkan logo sebagai lambang identitas kebanggaannya. Para desainer grafis biasanya menggunakan Corel untuk membuat hal tersebut. Membuat desain brosur, poster, dan undangan. Membuat brosur atau undangan lebih menarik jika tampilannya gak datar. Dengan CorelDRAW, kamu bisa membuat desain lebih menarik, apalagi dengan banyaknya pilihan font yang bisa dikombinasikan dengan gambar dan beragam warna. Membuat desain sampul buku. Sebuah buku akan terlihat menarik jika covernya juga menarik. Corel banyak digunakan untuk membuat sampul buku, mulai dari cover yang bergaya desain sederhana sampai rumit. Membuat ilustrasi. Corel juga biasa digunakan untuk membuat ilustrasi, misalnya ilustrasi serigala yang tengah mengaup di tengah bulan purnama dan sebagainya. Membuat kartun. Kamu bisa berkreasi dengan garis dan lengkungan untuk menciptakan tokoh imajinatif seperti dalam dunia perkartunan. Kamu bisa membuat gambar kartun yang dirangkai dengan plot cerita sehingga nanti menjadi sebuah komik yang dapat dinikmati para pembaca. Photoshop. Pengertian Adobe Photoshop. Adobe Photoshop adalah software editor grafis raster yang dikembangkan oleh Adobe Inc. Software ini menjadi standar untuk mengedit grafis gambar. Lebih akrabnya, Adobe Photoshop digunakan untuk pengeditan foto dan pembuatan efek. Mode warna yang dapat digunakan oleh Photoshop. Yang pertama ada RGB Color Model. Yang kedua ada Lab Color Model. Yang ketiga ada CMYK Color Model. Fungsi dan manfaat Adobe Photoshop. Adobe Photoshop secara umum difungsikan sebagai alat untuk pengeditan gambar dan membuat manipulasi efek pada gambar. Namun ada banyak fungsi detail dari program ini. Berikut diantaranya. Editing foto dan penambahan efek manipulasi. Mengatur tonal warna atau mengubah warna. Menghilangkan atau menghapus objek atau bagian pada gambar. Mengatur ukuran gambar dengan mengubah ukuran kecil atau lebih besar. Membuat kombinasi dua gambar atau lebih menjadi satu kesatuan atau gambar baru. Mengatur resolusi foto. Adobe Flash. Adobe Flash dahulu bernama Macromedia Flash adalah salah satu perangkat lunak komputer yang merupakan produk unggulan Adobe System. Fungsi Adobe Flash adalah aplikasi ini memiliki fungsi untuk membuat logo, banner, film, game, navigasi web, menu interaktif, form interaktif, server layar, e-card, dan daftar fungsi Adobe Flash Player. Dapat memuat format video,
Dengan Adobe Flash Player, kita harus melakukan Yahoo File, Facebook, dan lain-lain. Menampilkan video streaming, unduh video di YouTube, unggah foto ke Facebook. Pada dasarnya, fungsi Adobe Flash digunakan untuk memutar video, gambar, dan animasi. Adobe Premiere. Adobe Premiere adalah program pengeditan video yang dikembangkan oleh Adobe. Program ini didistribusikan secara luas oleh perusahaan produksi, stasiun televisi, dan praktisi di bidangnya masing-masing. Mempelajari cara pengeditan video di Adobe Premiere memiliki keunggulan bahwa program ini sangat mudah dipelajari dan bahkan pemula dapat dengan cepat mencapai tingkat mahir. Beberapa fungsi Adobe Premiere yang menarik meliputi membuat video promosi dari berbagai produk, bisnis, dan banyak lagi. Buat proyek video pernikahan, mendukung kebutuhan industri film dan dokumentasi, bekerja pada proyek video musik, membuat konten vlog berkualitas, dan berbagai proyek multimedia lainnya. Oh iya, jangan lupa like, comment, and subscribe.